Ya, kita semprot bagian sininya nih. Sampai suhunya tercapai baru kita setting di bagian, kita geser-geser di bagian ISC ya, idle speed sensor. Idle speed sensor lagi. Idle speed control ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan saya Andika Motor, channelnya seputar otomotif. Kali ini kita kedatangan satu unit Suzuki Futura atau Mega Carry ya, dengan keluhan idle-nya nggak teratur atau tinggi ya. Kebetulan mobil ini kan unitnya sangat capek sekali, tiap hari dia keliling ngampas-ngampas sembako ya, kebutuhan dapur ibu-ibu. Oke, kita hidupkan guys, kita coba ya. Oke, untuk RPM-nya di sini dia udah nggak berfungsi ya. Engine check nyala. Nah, idle kayak gini ya. Idle-nya dia kadang naik turun itu biasanya dari sensor apa namanya ISC ya, sensor ISC, idle speed control. Nanti kita cek seperti apa sensornya, kemudian throttle bodinya juga seperti apa di bagian koinnya itu, mungkin udah aus atau udah ada rongga ya, kita cek. Tapi banyak sekali sih, banyak sekali yang menyebabkan idle nggak teratur itu, seperti dari PCB valve, kemudian dari selang yang bocor, terus intake pun ada yang bocor, banyak sekali ya. Tapi kalau misalkan di bagian selang yang menuju ke brake atau rem, biasanya di sininya kalau diinjak itu berubahnya drastis ya. Tapi untuk unit ini biasa aja guys. Nah, kita injak, kita tekan ya. Terus untuk juga kan. Oke, nanti kita buka throttle bodinya, kemudian kita cek ISC-nya, throttle bodinya sekalian, selang-selangnya. Kita tunggu lanjutannya. Oke, lanjut. Sudah kita buka bagian throttle bodinya ya. Setelah kita buka ternyata si ISC-nya diganti ya, pernah diganti baru tuh, baru ya. Terus kita tanyain yang aslinya, yang bawaannya, ternyata alhamdulillah masih ada, dan fisiknya pun masih bagus ya, masih bagus. Sudah kita cek, jadi nggak macet ya. Terus sudah kita lihat juga di bagian koin dalamnya ini nih, ini masih bagus juga, nggak ada celah atau rongga ya. Kalau rongga sedikit-sedikit tuh wajar karena ada keausan juga ya. Seperti ini penampakan ISC-nya. Nanti sebentar kita copot dulu. Susah banget. Nah, ini yang bawaannya ya. Biasanya suka macet di sini nih. Tapi ini alhamdulillah nggak macet. Nanti kita bersihkan, kita pasang, terus kita menemukan kejanggalan juga di sini nih. Mana tadi ya? Nah, ini nih. Nah, di sini nih karet ini sobek ya. Jadi waktu mungkin pernah dibersihkan menggunakan karbu cleaner, si karetnya itu nggak dicopot, jadi melar, terus dipasang si sensornya, karetnya nggak pas, jadi sobek ya. Ini nih, ini juga kan berpengaruh, bisa menyebabkan udara masuk ke bagian rongga pengisapan di throttle body ya. Nah, yang ini nih, nanti kita rapihin semuanya, kita tes berhasil apa enggak ya. Nah, setelah kita rapihin, nanti
Kemudian kita cek juga semua selang-selang udara, kemudian bagian intake juga kita cek. Pokoknya kita maksimalkan seperti semula. Nah, jadi untuk perhatian ya, sekedar info kalau misalkan terjadi idle kayak gini, dia di atas 2000 ya, apalagi lebih, nah itu berbahaya sekali. Jangan dipaksakan, segera dicek kendaraannya, kemudian dibawa ke bengkel yang sudah kalian percaya, yang rekomendasi ya. Kadang-kadang masih banyak juga orang-orang nakal yang ngakalin si throttle body, misalkan dikasih sumbatan di bagian sininya nih, dikasih sumbatan, kemudian si sensor ISC-nya itu nggak diaktifkan, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tetap kita harus kerja maksimal, kita upayakan supaya sembuh lagi. Pokoknya kerjanya yang profesional ya, profesional, jangan akal-akalan yang nggak masuk akal. Terus bagian setelan di sini nih, ini biasanya udah dipentok-pentokin ya ke sini nih, itu nggak boleh ya. Dari pentok-pentokin di sini ini harus free ya, karena bawaan pabrikannya juga dia free, nggak sampai mentok ke sini guys. Untuk setelan luas ini ya. Keras banget, susah ya. Ya Allah, kerasnya. Karena dia nyangkut ya, nyangkut. Nanti kita amplas sedikit, amplas 1000 nih di bagian rongga sininya nih. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Oke, lanjut. Nah, ini harus ringan kayak gini ya. Nah, nggak boleh seret, meskipun hanya sedikit ya. Kita semprot bagian sininya nih. Oke, lanjut. Sudah kita pasang throttle bodinya ya. Untuk settingannya di sini nih, nggak boleh di baut yang tadi ya. Nah, kita setting di sini, suruh beradaptasi dulu, dipanasin dulu ya. Dipanasin dulu sampai suhunya tercapai, baru kita setting di bagian, kita geser-geser di bagian ISC ya, idle speed sensor. Idle speed sensor lagi. Idle speed control ya. Oke. Kelihatannya sih oke ya, stabil ya. Nah, itu cara kerja. Jadi jangan sampai kayak itu tuh dibeliin ISC ternyata yang aslinya masih bagus ya. Ini kita pasang yang aslinya, yang bawaannya ya guys. Jadi yang baru, yang dapat beli dari online ya, nggak kepake. Kita nggak merekomendasikan untuk sensor-sensor beli yang murahan ya, nggak merekomendasikan. Tapi setelah kita bersihin dengan teliti, telaten, cermat, hasilnya seperti ini guys. Alhamdulillah memuaskan dan berhasil. Coba tadi tuh. Nah, yang ini guys nih ya. Ini nggak kita pasang ya. Ya kita pasang, ini beli baru nih. Si owner beli baru, dipasang di bengkel, nggak tahu di bengkel mana ya, privasi ya. Ternyata yang aslinya juga masih berfungsi, masih bagus. Oke, jadi kayak gitu ya, kalau kerja itu kita harus sabar, kemudian
pakai tiling juga. Kalau misalkan udah nggak memungkinkan ya kita ganti. Kalau misalkan masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, kenapa tidak yang aslinya kita pakai sesuai dengan standar, rapi, seperti semula. Terus hati-hati ya, untuk info aja nih, untuk Futura maupun AVV Mega Carry ya. Nah ini hati-hati dengan sensor ini nih. Untuk yang tahun-tahun lama ya, nah, kalau bisa ini dicoak, dikasih spray ya. Karena apa? Sering terjadi ketika penggantian engine mounting ya, mounting engine dia kan didongkrak di bawah, kemudian si sensor MAF-nya itu nempel ke atas kemudian patah ya. Itu sering terjadi di Suzuki Futura atau AVV ya. Kalau bisa dicoak aja nggak apa-apa daripada sensornya yang kena. Sensor MAF kan mahal. Kalau dia diganti dengan yang 300.000 400.000 nggak mau ya, paling kuat paling jago 1 minggu. Kalau bisa sih beli yang cabutan kalau misalkan rusak sensor MAF-nya atau sensor MAF, cari yang cabutan ya. Itu sering sekali patah di bagian sensor MAF untuk Suzuki Futura, juga Suzuki AVV Mega Carry. Kita tunggu suhunya dulu supaya tercapai dia di berapa derajat, nanti baru kita setting di bagian ISC-nya ya. Karena ISC itu mengikuti suhu temperatur si engine. Kalau masih dingin kan dia suka di atas 1000 ya. Untuk mobil-mobil zaman sekarang tuh mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan sistem ECU, dia otomatis start awal di pagi hari itu di atas 1000, kemudian dia akan turun perlahan mengikuti temperatur. Cuman sayang ini ya RPM-nya nggak berfungsi ya. Nah ini nih RPM yang ini nih, nggak berfungsi. Tapi alhamdulillah udah kelar. Jadi hanya segini yang bisa saya kasih info untuk teman-teman pemula ya. Kita nggak mengajari suhu ya. Mohon maaf suhu. Saya Andika Motor undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinahayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, turun sendiri itu kan. Sekali lagi. Oke. Sip, mantap. Bye-bye.